money by power, ya. Money by power, kemudian power get money. Itu selain ada namanya kapasitas, elektabilitas dan isitas. Ya. Nah kira-kira dengan dukungan pengusaha yang cukup banyak, berarti banyak dong isitas ya Pak. Saudara, kita masih berbincang-bincang dengan Ketua Kadin Batam, Bapak Jadi Raja Guguk, yang sekaligus juga Ketua Partai Perindo Kepri. Nah ini menarik, dari organisasi pengusaha dan beralih ke politik. Apa alasannya Pak Jadi? Jadi selama hampir kurang lebih 10 tahun, karena saya di Kadin, baik saya kapasitas saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua Kadin dan pengusaha, saya itu berjuang dengan 3 pendekatan, Pak. Pertama, pendekatan ekonomi. Memakai Kadin, pendekatan ekonomi itu bisa, dan hampir seluruh lembaga negara dan lembaga tinggi negara kita datangin, kita diskusi, bakal mengkritisi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelembagaan tersebut yang menyangkut dengan kebijakan di Batam. Kedua, pendekatan secara hukum. Nah, pendekatan secara hukum ini Kadin bekerjasama dengan pakar-pakar hukum, saya seperti Pak Ampas Tomyang yang juga jadi pengurus senior. Artinya kita juga bentuk tim mediasi hukum yang mengkaji, menganalisis seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kementerian terkait, maupun menganalisa terkait kebijakan-kebijakan di daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Pendekatan hukum. Yang ketiga ini pendekatan politik, ini absolutely, Pak. Nah, dari ketiga ini saya punya pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan lah ya, bersama kolega saya Pak Maruf sebagai ketua Kadin gitu. Ya pada waktu itu ya lagi-lagi menyangkut kedudukan wali kota menjadi eksekutif kepala BP Batam. Dari ketiga Ya waktu itu Pak jadi demo tunggal itu ya. Iya, itu anti klimaksnya. Ya, walaupun memang pada waktu itu Pak Rudi sempat 3 kali sebenarnya ditunda untuk tidak dilantik gitu loh. Ya. Kenapa politik? Nah, dari 3 pendekatan ini, Pak, 99% kekuatan politik bisa mengalahkan 1 dan 2 tadi itu. Maka dari itulah, ketika saya bilang dengan kolega saya Pak Maruf, sepertinya kita sudah saatnya masuk di dalam politik, masuk di dalam sistem pemerintahan. Anda kan memang lebih efektif di melalui jalur politik. Satu-satunya memang seperti itu. Satu-satunya yang memang dibenarkan masuk ada di sana. Ya, karena memang ya pemerintah kan sebagai penyelenggara. Kalau saya sebagai ketua Kadin masuk ke dalam pemerintahan, aksesnya tidak ada kan, Pak. Masuk ke dalam sistem pemerintahan. Tidak bisa Kadin masuk ke dalam aksesnya pemerintahan. Saya bukan ASN kan. Saya nggak mungkin saya harus melamar jadi ASN gitu. Ya, kan? Sekalipun misalnya proposalisme menjadi kepala BP Batam misalnya gitu loh. Ini agak menarik Pak Jadi. Banyak pengusaha yang seperti Pak Jadi dari dunia usaha, dari pebisnis dan terjun ke politik. Itu sudah menjadi fenomena biasa gitu. Ya. Tapi banyak juga pengusaha yang masih alergi terhadap politik. Ini mana menurut Pak Jadi ya? Itu tergantung dari pengusaha, dari sudut pandang. Ada bahwa politik itu like bisnis, Pak, seperti bisnis. Misalnya seperti Presiden Amerika Donald Trump. Donald Trump mengatakan ini lebih sadis lagi. Saya mengatakan bahwa money by power, ya. Money by power, kemudian power get money. Artinya ya kekuasaan itu bisa dibeli, Pak. Gitu loh. Jadi kekuasaan itu bisa dibeli, kemudian kita berkuasa, kita bisa ngambil uang dari situ. Nah sebenarnya ya
politik dan ekonomi ya itu dua sisi mata uang gitu loh. Iya. Ya, hanya kenapa ada banyak orang, tidak sedikit juga pengusaha juga yang masih alergi. Ya mungkin mereka ya satu tidak mau pusing, atau mungkin ya takut saja kalau bisnisnya terganggu. Iya. Tapi kalau tidak salah Pak Jadi sudah yang ketiga ya pemilu ini, dulu pernah mencoba melalui Partai Golkar dan di PDIP, sekarang malah menjadi ketua partai Perindo. Sebenarnya apa yang ingin Pak Jadi lakukan kalau seandainya masyarakat memilih Pak Jadi duduk di legislatif? Ini sampai kalau ngeliat baliho-baliho saya itu ada tagline-nya pelantang masyarakat, itu apa maksudnya? Pelantang. Jadi kenapa bilang pelantang? Kata pelantang itu atau lantang itu ceritanya ketika saya mengumpulkan teman-teman pengusaha, saya ingin mendapatkan masukan dari teman-teman pengusaha. Saya ingin mendedikasikan diri saya, meningkatkan kapasitas saya. Setelah nanti Kadin saya selesai nanti tahun 2025, tentu saya harus bisa meningkatkan kapasitas saya. Nah, untuk menuju ke sana saya ingin apa yang cocok untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau saya lihat seleweran para caleg-caleg ada di Batam itu kan makmuran rakyat, wakil rakyat gitu. Jualannya kan seperti itu. Salah satu teman mengatakan, saya bilang, ketua selama ini kan ketua sudah menjadi wakil rakyat, wakil pengusaha juga rakyat, yang melantangkan suara pengusaha, melantangkan. Maka dari itu saya rangkai, kalau saya selama ini melakukan melantangkan suara kepentingan masyarakat pengusaha. Nah, kalau saya jadi ya saya berarti melantangkan suara masyarakat. Artinya saya sebagai representatifnya masyarakat gitu, di dalam legislasi, di dalam legislatif. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Pak Jadi memilih untuk menjadi anggota DPRD Batam bukannya Kepri? Sementara Bapak kan ketua Perindo DPW Kepri kan? Ya, tentu ada perhitungan-perhitungan, Pak. Iya. Walaupun sebenarnya di legislatif itu saya itu hanya sasaran antara lah ya. Ada sasaran utama lain mungkin setelah itu kalau misalnya ya melihat situasional. Kalau dikatakan kan nggak di PRRI satu, ya saya juga mengukur baju saya juga, mengukur kekuatan lah. Satu hal, saya juga di politik juga belum lama. Kedua, keterbatasan kota kursi hanya 4. Kemudian faktor partai juga mungkin ya umurnya masih jauh dibanding partai-partai yang besar. Banyak hal lah. Kemudian pertanyaan, kenapa nggak di provinsi juga gitu loh? Ya karena kenapa nggak seperti itu? Karena saya kira dari 7 kabupaten kota Batam ini yang hampir saya katakan tadi di awal 80% itu kegiatan ekonomi ada di Batam. Saya ya jarang dan mungkin nggak pernah mendengar, walaupun misalnya atau mungkin nggak pernah diekspos ya anggota dewan yang di provinsi bicara kabupaten lainnya, lebih banyak bicara tentang Batam gitu. Ya sayang kalau dengan kapasitas produktivitas saya ada di provinsi di Dompak gitu loh. Padahal kegiatan ekonomi ada di Batam. Itu salah satu alasan milih. Saya mungkin memilih Batam. Dan kedua juga Pak Sokrates, ke depan ada perubahan kekuatan penyelenggaraan negara. Ke depannya itu negara ini akan memposisikan kabupaten kota sebagai pemerintahan yang lebih kuat gitu loh ya. Karena apa? Fungsinya pemerintah provinsi itu sebagai perwakilan pusat di daerah. Ya, jadi mungkin termasuk juga dana perimbangan. Dan saat ini tahun ini kalau nggak salah pembagian hasil pajak kendaraan yang tadinya apakah kemarin itu kalau nggak salah 60-40, yang tadinya 40 kabupaten kota 60 provinsi, sekarang sudah dibalik gitu loh. Artinya ke depan pun tidak menutup kemungkinan bahwa
Indonesia memperkuat pemerintah di kabupaten kota. Maka dari itu saya ingin memperkuat Batam ini, dan Batam ini ibaratnya ya negara kecil, Pak. Ya. Kenapa? Ya kita di perbatasan, kita di hadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dan boleh dibilang nih etalasenya dan pintu gerbang Indonesia di wilayah barat. Ya, saya juga punya mimpi ke depan. Kita inisiasi bersama Pak Sokrates bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Batam ke depan sebagai provinsi khusus ekonomi tingkat dengan provinsi. Bapak melihat peluang itu ya? Ada peluang itu, ada peluang itu. Kenapa? Ya kita lihat misalnya daerah-daerah istimewa lainnya seperti Aceh istimewa karena apa? Karena mungkin dari agamanya, ya kan. Jogja karena budayanya, Batam ya karena kegiatan, karena strategi lokasinya, karena kegiatan ekonominya. Toh selama ini juga Batam telah memberikan kontribusi ekonomi secara nasional, memberikan kontribusi pendapatan secara nasional. Pajak lebih besar di sini, ya pendapatan pajak langsung kepada pemerintah pusat. Terakhir Pak Jadi, ada istilah dalam politik bahwa ketika orang mau mencalonkan diri di pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, itu selain ada namanya kapasitas, elektabilitas dan isitas. Nah kira-kira dengan dukungan pengusaha yang cukup banyak, berarti banyak dong isitas ya Pak Jadi? Ya memang saya melihat kan ada sepertinya kalau menjadi caleg ini mohon maaf seperti melamar gitu loh Pak ya. Dibuka lowongan gitu loh. Ya, nah ini juga harusnya ya saya memang walaupun ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ini, tapi memang ya sistem politik partai ini juga harus dirubah. Ke depan itu memang harus ada fit and proper gitu loh. Tidak asal-asal datang tiba-tiba langsung masuk ke situ, ya kan. Itu kita bicara kapasitas dan kapabilitas tadi itu gitu loh. Ya, ada yang mereka katakan tidak pernah tiba-tiba muncul masuk. Jadi konsultan pajak tiba-tiba jadi nyalon. Untuk security nyalon, tukang nyalon. Padahal menjadi wakil rakyat itu ya harusnya yang sudah selesai gitu. Baik secara bicara kapasitas kapabilitas tadi itu gitu. Termasuk juga yang namanya isitas itu dalam konteksnya mungkin ekonomi. Ya, bagaimana mungkin kalau seorang wakil rakyat menjadi representatif masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan diri sendiri juga belum gitu loh. Ya, nah ini yang kita khawatirkan, sehingga tapi tidak sedikit yang akhirnya lolos juga ke legislatif. Nah, tapi karena kapasitas dan kapabilitas dan isitas itu tidak mencukupi, akhirnya ya dia pun tidak dilakukan apa-apa. Gitu. Kalaupun melakukan cukup hanya di komunitas dia saja. Maka kita bisa melihat yang di Batam saja, Sokrates bisa melihat mana sih ya gitu loh yang betul-betul aktif dan produktif sebagai mewakili representatifnya. Ya kalau katakan isitas itu relatif lah. Kita berkunjung di masyarakat, kita diundang ya, karena kada dikunjung diundang kan kita kan harus ya mengeluarkan biaya paling tidak minum teh kopi snack gitu loh ya, itu harus dilakukan lah. Tapi ya mudah-mudahan karena ya saya ikhlas saja Pak Sokrates. Ya orang kan bisa melihat apa yang saya lakukan gitu. Khususnya di daerah Batam Kota Lubuk Baja ini kan, kalau saya klaster itu kan ada dua. Jadi klaster itu masyarakat yang menengah ke atas ya, kan cukup banyak karena memang rata-rata yang masyarakat yang tinggal di Batam Kota Lubuk Baja ini kan yang bisa katakan hampir 60-70% itu adalah pelaku usaha ya, pelaku usaha. Dapilnya Batam Kota ya? Ya, Batam Kota Lubuk Baja. Boleh promosi ya sebenarnya. Dengan artinya yang menengah ke atas ini pelaku usaha, baik itu berusaha UMKM, menengah dan atas. Artinya mungkin ya kalau disebut jadi Raja Guguk mungkin kenal gitu loh. Hanya saja apakah jadi Raja Guguk mencalonkan itu yang perlu harus disampaikan. Oke, Pak Saudara, demikian obrolan saya dengan Pak Jadi Raja Guguk, Ketua Kadin Batam, kemudian sekaligus juga Ketua Partai Perindo Kepulauan Riau yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Dapil Batam Kota, Batam Kota untuk DPRD Batam Kota dan Lubuk Baja. Dan saya tutup. Nah, ikuti terus Sokrates Talk. Terima kasih Pak Jadi. Terima kasih Pak Sokrates.